Solusinya sebaiknya masjid jangan sampai tidak berjamaah. Artinya jangan sampai ada masjid yang tidak digunakan berjamaah 5 waktu. Pemirsa rahimakumullah, moga-moga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini akan saya manfaatkan untuk membahas dispensasi ibadah di masa pandemi COVID-19 yang merupakan perhatian besar bagi jamaah, bahkan keresahan merata di kalangan kaum muslimin terkait bagaimana beribadah di era COVID-19 ini. Apakah ada hal-hal yang berbeda atau tetap sama dengan keadaan normal? Islam itu mudah. Islam tidak susah. Semua keadaan dapat dilakukan ibadah sesuai syariat Islam dengan hal-hal yang tentu tidak sepenuhnya sama. Pertama, soal kewajiban wudhu. Wudhu itu wajib jika normal. Jika tidak normal, maka maksudnya tidak bisa memakai air walaupun tidak sakit, maka boleh tayamum. Dan tayamum itu tidak harus hanya dengan debu, tapi boleh dengan cara lain sesuai pendapat para fuqaha. Kalau mazhab Hanafi, maka tayamum itu asal dengan barang yang berasal dari bumi, apakah batu atau bata atau tembok atau apapun, pokoknya yang disepakati sebagai bagian dari bumi. Jadi tidak harus hanya dengan tanah atau dengan apalagi debu. Kemudian mazhab Hanafi, mazhab Maliki, bahkan asal di permukaan bumi, boleh di atas rumput atau pasir atau apapun, pokoknya di permukaan bumi. Yang penting itu wilayah permukaan bumi, boleh untuk tayamum. Mazhab Syafi'i dan Hambali memang sama, harus dengan debu. Tidak cukup dengan tanah, tapi dengan debu. Tapi debu itu kan juga ada di mana-mana, juga mudah. Artinya tayamum itu sebenarnya tidak sesulit yang kita bayangkan. Justru amat mudah manakala kita memahami fikih Islam. Dan tayamum menurut jumhur, menurut mayoritas ulama fikih, adalah cukup tapak tangan. Jadi mengusap muka, kemudian 2 tapak tangan. Hanya Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i yang menyatakan harus sampai siku karena dikiaskan dengan wudhu. Artinya sama benarnya, tetapi kalau menurut mayoritas ulama cukup dengan tangan, dengan pergerakan tangan ini saja, tidak usah sampai siku. Maka jika ada perbedaan antara para ulama, ambil yang mudah. Itu konunnya, itu prinsipnya, bahwa dalam Islam jika ada perbedaan para ulama, ambil yang mudah. Kemudian soal sholat jamaah, ini juga harus menjadi perhatian kita semuanya, bahwa jamaah itu di samping soal fikih, tapi soal syiar. Masjid itu adalah fungsinya untuk beribadah dan bersyiar. Nah, sholat jamaah memang hukumnya kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik atau mazhab Hanafi dan mazhab Maliki,
hukumnya sunnah muakkadah. Tidak jamaah, tidak apa-apa, tetapi tentu tidak dapat pahala besar, kelipatan 27 derajat itu. Menurut Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu representatif, wajib perwakilan. Kalau satu lingkungan sudah ada yang berjamaah di masjid, maka gugur dosa semua penduduk. Tapi kalau seluruh penduduk tidak ada yang sholat berjamaah, maka hukumnya dosa semuanya. Apalagi mazhab Hambali, hukumnya bagi orang yang tidak uzur, sholat berjamaah itu wajib. Semuanya benar, semuanya punya dalil, ya tergantung kita. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ada wajibnya, walaupun berbeda. Wajib kifayah kalau mazhab Syafi'i, wajib ain kalau mazhab Hambali. Nah, solusinya sebaiknya masjid jangan sampai tidak berjamaah. Artinya jangan sampai ada masjid yang tidak digunakan berjamaah 5 waktu. Walaupun sedang PSBB, tetap harus ada yang ke masjid, minimal imam dan makmum, atau imam dan muadzin. Imam menjadi imamnya, muadzin menjadi makmumnya. Cukup 2 orang sah, supaya satu kampung tidak berdosa semua, versi mazhab Syafi'i. Walaupun versi Hanafi dan Maliki sunnah muakkadah, tetapi tetaplah sebaiknya harus ada yang berjamaah. Sebagaimana kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, walaupun keadaan lockdown total, tetap ada yang berjamaah. Alasan apapun tidak bisa diterima jika masjid harus tutup. Itu hukumnya haram. Kalau menutup masjid sampai orang tidak bisa sholat di masjid, haram hukumnya. Tapi kalau menutup masjid demi keamanan, tidak ada yang akan sholat, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang mau sholat, kalau masjid tetap ditutup, itu berdosa takmirnya, atau berdosa penanggung jawabnya, atau berdosa petugasnya. Karena tidak ada ceritanya dalam sejarah masjid ditutup tidak boleh untuk digunakan sholat, itu tidak ada. Berhati-hatilah dalam hal ini supaya kita tidak berlebihan menyikapi COVID-19. Dalam keadaan apapun, masjid tidak boleh ditutup untuk orang sholat. Kemudian Jumatan, nah ini masalah besar ini. Jumatan itu wajib bagi laki-laki yang tidak ada uzur. Semua mazhab sepakat, wajib ain, wajib perorangan bagi laki-laki yang tidak ada uzur. Nah, uzur sholat Jumat itu dalam kitab-kitab fikih adalah sakit, kemudian safar, sakit dan bepergian. Itu yang paling terkenal. Atau kalau hujan memang bisa aja dikaitkan, tapi hujan itu biasanya yang dikaitkan dengan sholat jamak. Tapi andai kata hujan dimasukkan, oke. Dengan hujan lebat, tapi hujan model Arab, karena model Arab itu hujannya lebat sekali dan ada angin, sehingga susah untuk bisa datang ke masjid. Tapi kalau sekarang kan, apalagi di Indonesia, hujannya kan biasa-biasa saja dan bisa pakai payung. Baik, ada hadis sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain bahwa siapa yang tidak Jumatan 3 kali berturut-turut tanpa uzur, maka hukumnya sama dengan orang munafik. Ada hadis lain, hukumnya dosa besar dan dikunci mati hatinya oleh Allah SWT. Bahkan ada riwayat lain, dipersilakan mati Yahudi atau Nasrani. Artinya Jumatan itu berat sekali ketentuannya untuk ditinggalkan. Jangan sampai ada umat Islam yang meninggalkan Jumatan 3 kali berturut-turut tanpa uzur. Nah, apakah keadaan COVID ini uzur? Belum tentu. Secara umum tidak. Secara umum tidak uzur. Kecuali di masjid-masjid besar sekali yang jamaahnya datang dari banyak tempat, bisa dikatakan uzur. Tetapi tetap harus disiasati. Yang pasti kalau COVID itu hanya khawatir, bukan musibah atau bukan sakit, tapi khawatir. Kalau khawatir keadaan seperti yang ada sekarang ini tidak bisa disebut uzur. Nah, andai saja
ada uzur, diyakini sudah sepakati bahwa daerah ini yakin COVID berbahaya, yakin COVID menyerang, yakin COVID akan menyebar dengan Jumatan, maka bisa disiasati. Jumatan itu menurut mazhab 4 bilangannya begini. Kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu memang 40 plus 1 imam. Ada juga pendapat dalam mazhab Hambali 39 plus 1 imam. Kalau mazhab Syafi'i memang 40 makmum 1 imam. Mazhab Maliki 12 orang makmum 1 imam. Ini dalilnya paling sahih. Hadis riwayat Muslim, walaupun tentu dengan penafsiran. Tetapi ada pendapat sahih 12 orang cukup untuk Jumatan. Bahkan dalam mazhab Hanafi yang memaknai surat Al-Jumu'ah ayat 9 itu, fas'au ila dzikrillah, maka pergilah kalian untuk zikir kepada Allah untuk Jumatan, cukup 3 orang makmum, 1 orang imam. Mengapa 3? Karena dalam bahasa Arab itu jamak itu 3. Fas'au itu kalau 3 orang sudah bisa dipanggil fas'au. Pergilah kalian 3 orang, jamak. Maka dalam mazhab Hanafi 3 orang makmum 1 imam sah untuk Jumatan. Bahkan mazhab Zahiri yang sekarang memang sudah tidak ada pengikutnya, cukup 1 orang makmum 1 orang imam. Karena beliau berpendapat mendasarkan pada hadis sahih juga, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Jumatan itu wajib bagi tiap muslim dalam keadaan berjamaah. Nah, berjamaah itu kan prakteknya cukup 1 imam, cukup 1 makmum, itu sah berjamaah. Itu juga disebut jamaah. Maka Jumatan cukup 1 makmum, 1 imam. Baiklah, paling moderat kita pakai mazhab Maliki 12. Saya yakin satu desa bisa kok mencari 12 orang, 1 imam, jadi 13 orang untuk Jumatan. Tetaplah berjumatan. Jangan ditutup untuk tidak Jumatan. Ini berbahaya. Ini bisa mendatangkan murka Allah SWT karena Jumat itu wajibnya pasti, qot'i. Sedangkan bahayanya COVID ini zonni, dugaan, kekhawatiran. Baiklah kita toleransi, andai kata khawatirnya sungguh-sungguh besar, maka cukup mengundang orang-orang yang sehat, terutama anak-anak muda, diajak Jumatan. Ini cara bagaimana supaya tidak nutup masjid untuk Jumatan. Berhati-hatilah para takmir, jangan asal ada daerah yang nutup kemudian ikut-ikut nutup, bahkan di desa-desa pun ikut-ikut nutup, itu salah dan itu bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Soal tarwih, semua tahu bahwa tarwih itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi tarwih itu adalah syiar Ramadan, tanda syiar Ramadan, tanda meriahnya Ramadan. Maka jika tidak sangat uzur, ya jangan ditiadakan. Bahkan jangan sampailah diumumkan kami tidak tarwih, tidak usah lah. Biarlah ada masyarakat yang tarwih, biar kalau enggak ya enggak apa-apa. Enggak ada COVID aja enggak tarwih juga enggak apa-apa kan. Jadi biarlah tarawih asal dipatuhi protokol kesehatan terkait COVID. Karena keadaan COVID ini, maka semua orang harus mengambil tindakan hati-hati. Jumatan tadi juga begitu, hati-hati. Berjamaah juga hati-hati, menempuh prosedur kesehatan yang aman, yaitu cuci tangan, pakai masker, kemudian tidak bersalaman sementara ini, kemudian jarak sholat boleh agak renggang dikit. Itu supaya aspek ikhtiar ditempuh, aspek doa juga ditempuh, aspek zikir ditempuh, aspek fikir ditempuh, aspek zikir juga ditempuh. Jadi tarwih itu baiknya ada. Menurut jumhur sunnah di masjid. Maliki, Syafi'i, Hambali sunnah di masjid. Tapi memang menurut mazhab Hanafi lebih baik di rumah. Itu pendapat Imam Abu Hanifah, boleh, memang di rumah juga boleh. Tapi karena kaitannya dengan syiar Ramadan, sebaiknya jika tidak ada uzur, adakanlah tarwih dengan tetap mematuhi
kesehatan.